Halo peserta didik kelas 10, kembali lagi pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada pertemuan kita kali ini, Miss kembali akan menjelaskan materi kita tentang pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Silakan simak penjelasan berikut ini. Seperti yang sudah Miss sampaikan pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan pada hari ini, kita akan mempelajari tentang pengolahan awetan makanan dari bahan hewani. Kalian juga bisa sambil melihat buku halaman 103 sampai halaman 108. Secara garis besar, bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan pangan asal tumbuhan atau nabati dan bahan pangan asal hewan atau hewani. Bahan pangan nabati adalah bahan-bahan makanan yang berasal dari tanaman, bisa berupa akar, batang, dahan, daun, bunga, buah, atau beberapa bagian dari tanaman bahkan keseluruhannya, atau bahan makanan yang diolah dari bahan dasar tanaman. Yang kedua adalah bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani merupakan bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan atau olahan yang bahan dasarnya dari hewan. Kedua bahan pangan ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan penanganan dan pengolahan yang berbeda pula. Dalam hal ini, yang diuraikan adalah bahan pangan hewani. Adapun karakteristik yang membedakan bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani adalah yang pertama, bahan pangan hewani memiliki daya simpan yang jauh lebih pendek daripada bahan pangan nabati. Pendeknya daya simpan ini terkait dengan struktur jaringan hasil hewani, di mana bahan pangan hewani tidak memiliki jaringan pelindung yang kuat dan kokoh sebagaimana pada hasil tanaman. Yang kedua, bahan pangan hewani bersifat lunak dan lembek sehingga mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan dari luar. Yang ketiga, karakteristik masing-masing bahan pangan hewani sangat spesifik sehingga tidak bisa digeneralisasi. Yang keempat, bahan pangan hewani pada umumnya merupakan sumber protein dan lemak, dan bahan pangan nabati merupakan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, dan protein. Berdasarkan penjelasan tadi, maka pengolahan menjadi sangat penting. Pengolahan penting karena dapat memperpanjang masa simpan, meningkatkan daya tahan, dan meningkatkan kualitas serta nilai tambah. Dengan demikian, maka suatu produk akan menjadi dan memiliki daya ekonomi yang lebih setelah mendapat sentuhan teknologi pengolahan. Proses pengawetan merupakan suatu cara untuk menjadikan hasil peternakan dan pertanian yang awalnya bersifat mudah rusak menjadi produk makanan atau minuman yang lebih awet dan tetap mempertahankan sifat fisik, tekstur, warna, dan zat gizinya. Adapun jenis-jenis bahan pangan hewani, yang pertama adalah susu. Susu yaitu produk berupa cairan putih yang dihasilkan oleh hewan ternak mamalia dan diperoleh dengan cara pemerasan. Yang kedua, ikan. Ikan dalam arti luas adalah makhluk hidup yang hidup di air, baik air tawar, air payau, ataupun air laut. Yang ketiga adalah daging. Daging yaitu produk yang diperoleh dengan cara pemotongan ternak atau mamalia dan unggas, contohnya daging ayam, daging kuda, kerbau, sapi, dan lain-lain. Adapun contoh makanan awetan dari bahan hewani, yang pertama adalah dendeng. Makanan awetan dari bahan baku seperti dendeng ini merupakan daging yang dipotong-potong tipis. Yang kedua, udang ebi. Udang ebi adalah produk makanan awetan yang berbahan baku udang yang diolah dengan cara dikeringkan. Selain bergizi, makan awetan ini juga tahan lama. Yang ketiga, ikan asin. Makanan awetan dari bahan hewani ikan asin yang melakukan dua metode pengawetan, yaitu penambahan garam dan pengeringan. Peluang bisnisnya sangat terbuka besar karena ada banyak sekali orang yang menyukai ikan asin. Ikan asin yang dijual harus yang berkualitas, higienis, sehat, dan juga garam yang diberi tidak terlalu banyak. Yang berikutnya adalah mentega. Pengolahan makanan awetan hewani seperti ini berasal dari susu. Susu difermentasi sehingga menjadi krim. Biasanya mentega ini digunakan sebagai pelengkap roti, pengganti minyak goreng, dan bahan kue.
Yang berikutnya adalah sosis. Sosis terbuat dari daging ayam atau sapi yang digiling halus dan dicampur dengan bahan lainnya. Makanan awetan ini bisa bertahan cukup lama untuk dikonsumsi. Yang keenam, kornet. Kornet terbuat dari campuran daging sapi dan ini bisa diolah menjadi berbagai macam sajian. Yang berikutnya adalah keju. Keju berasal dari susu sapi atau kambing yang telah difermentasi oleh jamur. Yang kedelapan adalah nugget ayam. Nugget ayam merupakan salah satu makanan awetan hewani hasil olahan ayam yang memiliki citra rasa tertentu dan biasanya warnanya itu kuning keemasan. Dan saat ini nugget ayam menjadi salah satu produk olahan daging ayam yang berkembang pesat. Bahan bakunya adalah potongan daging ayam, tepung-tepungan, dan bumbu-bumbu. Dalam penyimpanannya, makanan ini perlu disimpan khusus, yaitu selalu disimpan dalam kondisi beku. Hal ini karena nugget ayam merupakan makanan awetan yang masuk dalam kategori mudah rusak oleh mikroorganisme. Yang kesembilan adalah bakso. Bakso umumnya terbuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Tapi ada juga bakso yang terbuat dari ikan, daging ayam, udang, atau daging kerbau. Yang ke-10 adalah telur. Telur asin biasanya menggunakan telur bebek. Dalam proses pengawetannya, telur asin akan direndam dengan garam sehingga matang. Dan telur asin aman untuk dikonsumsi langsung. Yang berikutnya makanan awetan daging atau ikan asap. Ikan atau daging asap pengolahannya dengan cara menempatkannya di suatu wadah lalu diasapi. Adapun tujuan utama mengawetkan bahan pangan adalah untuk memperpanjang masa simpan. Berbagai makanan awetan dari bahan hewani di berbagai daerah di Indonesia menjadi ciri khas daerah. Berikut ini beberapa bahan pengawet alami yang bisa kita gunakan untuk pengawet makanan. Yang pertama adalah garam. Garam merupakan pengawet makanan tertua yang ada di dunia. Produk yang menggunakan garam sebagai pengawet umumnya memiliki kondisi yang baik dan tahan selama beberapa tahun. Garam mampu menyerap air, tempat tumbuhnya mikroorganisme, dan mencegah tumbuh untuk merusak makanan. Yang berikutnya adalah larutan cuka. Larutan cuka dibuat dari fermentasi gula dan air, serta mengandung kadar asam asetat yang tinggi. Penggunaannya selain untuk mengawetkan makanan, juga untuk membunuh mikroba yang membuat makanan cepat membusuk. Yang berikutnya adalah gula. Gula mampu mengawetkan makanan dengan menyerap kelebihan air dan mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme. Yang keempat adalah jeruk. Vitamin C dosis tinggi terkandung dalam buah jeruk lemon yang diketahui mampu membunuh mikroorganisme perusak gizi makanan. Oksidasi makanan dapat dicegah dengan zat antioksidan yang ada dalam jeruk lemon. Yang kelima, minyak. Minyak diketahui memiliki kemampuan untuk memperlambat proses oksidasi dan membunuh mikroorganisme dengan cepat. Yang keenam adalah cengkeh. Beberapa bangsa seperti bangsa Cina dan India sejak dahulu telah menggunakan cengkeh untuk mencegah tumbuhnya jamur serta bakteri pada makanan. Karena cengkeh juga banyak tumbuh di Indonesia, selain digunakan untuk rempah-rempah, tak ada salahnya bisa juga digunakan sebagai pengawet alami makanan sebagaimana penggunanya oleh bangsa yang sudah menggunakannya. Yang berikutnya adalah kunyit. Kunyit bisa digunakan untuk menekan laju pertumbuhan mikroba. Yang kedelapan adalah kayu manis. Yang berikutnya adalah kayu manis. Selain mengandung asam benzoat, kayu manis juga memiliki aroma rempah khas yang juga mengandung antioksidan yang tinggi. Selain itu, kayu manis juga digunakan untuk mencegah pertumbuhan jamur. Itulah beberapa bahan pengawet alami yang bisa kita jadikan sebagai pengawet bahan makanan. Teknologi pengolahan menjadi solusi untuk memberikan alternatif penanganan sumber daya alam hewani agar bisa mempunyai nilai tambah yang lebih baik dan tentu menjadi produk-produk yang lebih awet serta bisa disimpan dan didistribusikan pada suhu biasa. Oke, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa dipahami dan dimengerti. Dan silakan segera kerjakan tugas yang sudah Miss upload di Edmodo dan kerjakan tepat waktu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.